di bulan ini kita kembali merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Yuk teman-teman, sebelum kita mau bernyanyi memuji Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama ini. Dan sekarang kami mau bernyanyi memuji Tuhan. Kami rindu, kami mau bernyanyi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, mari kita sama-sama dengan semangat kita mau kabarkan ke seluruh dunia bahwa Tuhan Yesus Sang Juru Selamat telah lahir. Ayo teman-teman, go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain.
kembali diingatkan bahwa perayaan Natal yang biasanya kita rayakan dengan sangat meriah, kado, ucapan selamat, acara-acara meriah, semuanya tidak akan berarti tanpa Tuhan Yesus. Mari teman-teman, kita mau sama-sama menaikkan pujian Natal di hatiku. Halo semua anak-anak GMI Moan Sunday School, kembali lagi dengan Serakus dan hari ini kita akan melanjutkan cerita special edition untuk Christmas. Nah, teman-teman masih ingat cerita minggu lalu? Iya, minggu lalu kita telah mendengarkan kisah bagaimana malaikat Gabriel itu memberikan berita kepada Imam Zakaria ketika ia bertugas, memberitakan bahwa istrinya Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yohanes. Nah, teman-teman masih ingat ya? Nah, kita akan lanjutkan ceritanya hari ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan menyertai kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan. Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan berkati kami. Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, dan saat ini kami mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami memahami firman-Mu dan melihat dan mengagumi betapa indahnya karya Tuhan yang mau lahir ke dalam dunia untuk kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus,
telah menjadi juru selamat kami. Terima kasih Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, singkat cerita, setelah 6 bulan malaikat Gabriel menjumpai Imam Zakaria, malaikat Gabriel kemudian diutus kembali oleh Tuhan untuk memberitakan kabar kepada seorang perempuan, seorang gadis yang telah Tuhan pilih untuk menjadi ibu dari Yesus. Siapakah dia? Iya, dialah Maria. Dan malaikat Gabriel memberitakan sebuah berita yang tidak kalah mengejutkan dan mengherankan seperti yang diberitakan kepada Zakaria. Bagaimana tidak? Ia memberitakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan diberi nama Yesus. Nah, ini sangat mengherankan sekali. Kenapa? Karena Maria pada saat itu hanya bertunangan dengan Yusuf dan belum menikah. Bagaimana bisa ia mempunyai seorang anak? Bagaimana bisa ia mempunyai seorang anak laki-laki padahal ia belum bersuami? Ia masih bertunangan. Tetapi Maria percaya kepada pesan malaikat Gabriel dan ia siap untuk mengikuti rencana keselamatan dari Allah. Aku akan melahirkan seorang anak laki-laki, pikir Maria. Tapi ada satu hal yang ia tetap kepikiran, yaitu bagaimana pendapat orang-orang tentang dirinya. Karena ia memang belum bersuami. Bagaimana mungkin ia boleh mempunyai seorang anak? Akan tetapi, berita bahwa ia akan mengandung seorang anak dan menamai anaknya Yesus bukanlah satu-satunya berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel juga memberikan berita bahwa Elizabeth, saudaranya, sedang mengandung pada usia tuanya. Maka Maria, setelah ia berpikir, ia memutuskan untuk pergi mengunjungi Elizabeth. Karena Maria tahu, satu-satunya orang yang saat ini ia bisa berbagi cerita adalah Elizabeth. Maria menyimpan segala rahasia ini di dalam hatinya, menyimpan semua rahasia ini sendirian, dan ia pergi mengunjungi Elizabeth untuk menceritakan segala kabar berita baik yang disampaikan malaikat kepadanya. Ia lalu mempersiapkan bajunya, membawa bungkusan bajunya, dan pergi mengunjungi Elizabeth. Setiap kali Maria ingat akan pesan dari malaikat kepadanya, ia memuji Tuhan. Kata-kata dari malaikat kepadanya terus terngiang-ngiang. Maria, Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Maria, Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Kalimat ini terus terngiang-ngiang, dan setiap kali ia mengingatnya, Maria memuji Tuhan. Akhirnya Maria tiba di tempat Elizabeth dan Zakaria. Dan ketika Maria berseru dan memberikan salam, dan Elizabeth mendengarkan salam tersebut, hal yang aneh dan ajaib pun terjadi. Tiba-tiba anak di dalam kandungan Elizabeth melompat, seakan-akan ia begitu bersukacita, begitu bersorak-sorai karena kedatangan Maria. Dan Elizabeth pada saat itu juga dipenuhi oleh Roh Kudus dan berseru kepada Maria, saudaranya, Maria, berbahagialah engkau di antara perempuan-perempuan, karena engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan berbahagialah anak yang akan engkau lahirkan, Maria.
Berbahagialah engkau Maria, sebab engkau percaya akan apa yang disampaikan oleh Allah kepadamu. Semua hal yang dijanjikan oleh Allah itu pasti akan terjadi. Tentu saja hal ini membuat Maria semakin heran. Saya belum menceritakan apa-apa kepada Elizabeth. Bagaimana Elizabeth bisa mengetahui mengenai rahasia ini? Tidak lain adalah pasti dari Allah sendiri. Elizabeth dan Maria kemudian menceritakan, saling berbagi rahasia yang begitu indah. Keduanya begitu bersukacita dan memuji Tuhan. Bagaimana tidak? Elizabeth akan menjadi seorang perempuan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mempersiapkan jalan bagi sang juru selamat. Sedangkan Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi juru selamat. Maria kemudian memutuskan untuk tinggal selama 3 bulan di tempat Elizabeth, yang membantu Elizabeth dalam pekerjaan rumahnya. Dan Elizabeth juga mengajarkan Maria mengenai berbagai hal, karena pada saat itu Maria masih begitu muda. Setelah 3 bulan, Maria pun kembali. Ia berpikir, bagaimana cara saya memberitahukan rahasia ini kepada Yusuf, tunangan saya. Tetapi teman-teman, ternyata Tuhan sendiri memberitahukan hal tersebut kepada Yusuf. Ya, indah sekali. Tuhan begitu mengasihi Maria dan ia tidak membiarkan Maria khawatir, tapi Tuhan mendahului Maria memberitahukan segala perkara ini kepada Yusuf. Teman-teman, melalui cerita ini, teman-teman kita bisa belajar betapa kabar Natal tersebut, kabar kelahiran juru selamat, yaitu Yesus, adalah sebuah kabar sukacita yang begitu indah. Teman-teman jika baca di Alkitab, teman-teman juga bisa menjumpai berapa kali Maria terus disebutkan memuji Tuhan, memuji Tuhan, dan memuji Tuhan. Kiranya di momen Natal ini, kita juga sama-sama bisa merenungkan bahwa yang terpenting adalah Yesus lahir untuk kita semua. Yang terpenting adalah berita sukacita bagaimana Allah mau datang menjadi manusia dan menyelamatkan kita. Ini adalah sebuah kabar yang penuh dengan sukacita. Mari teman-teman kita sama-sama merenungkan makna Natal ini. Meskipun kita tidak bisa bertemu muka satu dengan yang lain sesering ketika kita tidak di dalam masa pandemi, meskipun kita tidak bisa merayakan Natal dengan heboh, dengan perayaan yang bagus, dengan perayaan yang seperti biasanya, mungkin kita tidak mendapatkan hadiah yang banyak, mungkin kita tidak memakai baju yang baru. Namun teman-teman, semuanya itu tidak penting. Yang terpenting adalah kabar Yesus datang ke dalam dunia untuk setiap kita. Itulah sebabnya kita bisa bersama-sama dengan Maria dan Elizabeth memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa dan kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan mau datang untuk kami. Tuhan kiranya memberkati setiap kami. Tuhan kiranya menolong setiap kami agar kami boleh memahami makna Natal yang sesungguhnya. Terima kasih Yesus atas kedatangan-Mu. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bye-bye teman-teman semuanya. Happy Sunday, stay safe, dan stay healthy. Okay? Kiranya damai Natal menyertai kita semua.